Oke, baik teman-teman. Jadi sebelum pada tahap pengolahan data, kita memerlukan data yang akan diolahnya terlebih dahulu. Yang pertama ini ada batas administrasi dari wilayah kajian. Wilayah kajian kita adalah Kecamatan Cibadak di Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini teman-teman dapat mendownload RBI yang berisikan batas admin dari website indonesiageospatial.com. Atau selain itu dapat juga di lapak GIS atau di Inageo Portal. Teman-teman langsung bisa saja cari kabupatennya. Di sini dapat diklik Kabupaten Sukabumi, klik download, lalu klik kembali, dan di sini langsung saja download. Nanti hasilnya itu akan berupa file RAR yang bisa kalian ekstrak ya. Lalu selanjutnya adalah data yang menjadi acuan utama dari pembuatan peta tematik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada wilayah kajian. Di sini saya menggunakan datanya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. Walaupun nanti wilayah kajian teman-teman berbeda, namun tampilan BPS-nya akan tetap serupa ya. Di sini kita klik produk, lalu statistik menurut subjek. Dan nanti akan ada tampilan statistik demografi dan sosial, statistik ekonomi, dan statistik lingkungan hidup dan multidomain. Kita klik saja yang demografi dan sosial, lalu di sini ada kependudukan dan migrasi. Nanti di sini banyak hasilnya. Kalian bisa memilih ingin tahun berapa dan di wilayah apa. Di sini saya memilih Kecamatan Cibadak tahun 2023. Ini gambarannya. Lalu dapat kita unduh ya dengan dua format ini. Namun perlu diperhatikan teman-teman, walaupun kalian telah mengunduh CSV, itu tetap perlu dirapikan ya seperti ini. Dan disesuaikan dengan atribut tabelnya. Jadi jangan sampai di atribut tabel peta itu tulisannya itu caps lock, namun di sininya kecil. Jadi ini benar-benar harus disamakan. Seperti ini. Lalu file, ini dapat di edit pada Excel juga ya. Ini dengan format CSV. Oke, langsung saja kita ke tahap pengolahannya. Saya di sini menggunakan software ArcGIS Pro. Kita akan mulai dari nol. Di sini teman-teman klik New Map. Oke, lalu tampilannya seperti ini. Lalu untuk add data, ini dapat klik kanan tulisan mapnya, atau di bawah base map ini ada add data. Kita klik. Saya sarankan teman-teman membuat terlebih dahulu folder ya. Misalnya seperti ini. Saya membuat folder petaku. Yang di sini telah memuat data adminnya, admin desa. Kita add. Lalu klik kembali. Add data lagi. Add data dari CSV jumlah penduduk. Lalu di sini dapat kita lihat ya, di attribute table, kita open. Nah, terdapat banyak sekali kolom-kolom yang memang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi di sini kita hanya membutuhkan desa dari Kecamatan Cibadak. Untuk menjadikannya berurutan, kita klik 2 kali. Oke. Kita cari di sini. Kita tekan, kita tarik ke bawah sampai batas kecamatannya. Oke, seperti ini. Nanti tampilan petanya itu akan begini ya, teman-teman. Akan menjadi terdapat garis birunya, ini artinya sudah terpilih. Kemudian, di sini teman-teman klik saja analisis. Oke, lalu terdapat tools. Sini, geoprocessing. Kita ketik clip. Clip ini adalah analisis tools untuk memotong SHP sesuai dengan wilayah kajian kita. Jadi dalam satu SHP ini, misal seperti tadi ya, ada banyak sekali data. Nah, kita bisa mengklip itu sesuai dengan area yang akan kita kaji saja. Sini kita klik, kita sesuaikan lokasinya agar SHP-nya dapat dengan mudah ya. Disimpan, oke, kita save. Langsung run ya. Setelah itu dinonaktifkan, lalu kita cek lagi atribut table dari yang sudah diklik. Nah, dapat dilihat ya perbedaannya di sini ada 454 kurang lebih daripada desa yang ada. Lalu di sini hanya tinggal 10. Namun karena teman-teman dapat melihat ya di sini banyak kolom yang dirasa tidak diperlukan, kita akan masuk lagi ke tools geoprocessing. Kemudian kita mengetik dissolve. Dissolve ini gunanya untuk menghilangkan kolom-kolom yang tidak diperlukan dan menyisakan kolom yang hanya kita pilih saja seperti ini. Jadi dissolve fields-nya kita cantumkan nama objek. Jadi nanti pada hasil dissolve hanya akan ada nama objek saja ya. Outputnya kita simpan. Klik run. Oke. Setelah itu open attribute table-nya, kita lihat. Nah, jadinya ini akan lebih terfokus pada nama desanya. Tidak ada kolom-kolom seperti ini lagi. Karena yang dibutuhkan hanya data yang sudah diklik. Jadi di software karena itu yang lainnya dapat kita remove.
Oke, di sini dapat kita lihat ya teman-teman. Nah, di panah ini kita klik 3 garis tersebut, lalu klik lagi join and relax, add join. Yap, kita input table administrasi data yang telah di dissolve. Input join field-nya adalah nama objek. Join table-nya adalah data CSV dari BPS dengan join table field desa. Klik OK. Nah, di sini kita lihat ya apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini ada yang null ya. Nah, teman-teman perlu diperhatikan. Jadi, nama objek dengan hasil dari CSV itu harus sama wilayahnya. Bahkan jika huruf kapital atau bahkan typo seperti ini pun sangat berpengaruh ya. Kita betulkan terlebih dahulu. Oke. Nah, langsung sesuai lagi ya. Oke, karena sudah dibetulkan, tahap terakhir adalah simbologi. Simbologinya karena di sini kita akan membuat output peta tematik, maka simbologinya dapat berupa diagram ya. Misal bar. Ini fields-nya jumlah laki-laki dan perempuan. Bisa disesuaikan saja teman-teman. Misal laki-laki itu identik dengan warna biru. Klik biru. Lalu perempuan identik dengan warna pink. Selanjutnya, kita juga dapat mewarnai background. Kita klik. Misal saya memilih backgroundnya kuning, ini sesuai saja dengan teman-teman. Lalu di layer, kita ubah menjadi gradient fill. Sesuaikan juga warnanya. Misal saya akan menambahkan lime. Oke, seperti ini ya. Dan untuk menjadikan diagramnya 3D, kita juga bisa mengklik ini. Display option, display in 3D. Nah, coba kita zoom. Yap, hasilnya akan seperti ini. Dan untuk menampilkan label dari kecamatan, teman-teman bisa diklik adminnya, labeling properties. Kita klik ini, apply, lalu klik labelnya agar tampilannya muncul. Yap, sudah sesuai. Langkah terakhir adalah layouting. Kita klik new layout. Kita sesuaikan, misal petanya adalah A3. Di sini saya akan mencontohkan layout sederhananya saja ya. Ini kita add map frame. Kita sesuaikan. Nah, lalu di sini klik kanan, activate. Oke, kita ubah skalanya sekitar 50 ya. Kita klik kembali layout. Dan untuk menampilkan grid, ini kita klik map frame-nya, lalu kita klik grid, kita pilih yang ini. Sebenarnya bisa menyesuaikan saja teman-teman. Kita klik 2 kali, kita klik 2 kali gridnya, kita nonaktifkan automatically adjust, lalu kita ke components, klik grid lines, dan sesuaikan intervalnya. Saya biasanya menggunakan 0 derajat, 5 menit, 0 detik. Di labelnya juga disamakan ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk menambahkan legenda, kita tinggal klik legend. Bisa legendanya kita simpan di sebelah sini. Nah, nanti akan muncul legenda. Namanya dapat kita sesuaikan ya, dapat kita ubah, diklik 2 kali saja. Kita sini menjadi jumlah grid. Oke. Untuk menampilkan legenda kita klik kanan, properties. Dan di sini centang kotak show. Edit legenda. Kemudian untuk arah mata angin gunakan yang sederhana saja. Kita sebelah sini. Karena petanya menggunakan bahasa Indonesia, oleh karena itu north perlu diubah menjadi menjadi utara ya. Ini dapat kita akali saja, misal menutupnya dengan rectangle. Ini dapat disesuaikan saja ukurannya dengan teman-teman agar terlihat rapi. Jadi saya hanya akan mencontohkan dasarnya. Lalu untuk skala bar, klik saja di sini. Kita klik. Jika teman-teman ingin mengubah menjadi kilometer, bisa klik kanan, skala barnya, lalu properties, dan di map units ini kita bisa ubah per kilometer. Selanjutnya, untuk penamaan peta, ini kita bisa klik saja teks, lalu nama di sini. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan saja.
ukurannya. Jenis font juga dapat diubah ya, teman-teman. Diubahnya diklik saja kanan, properties, lalu text symbol. Di appearance, buat teman-teman ubah. Apakah tebal atau italic, ukurannya, jenisnya. Kemudian untuk menambahkan gambar, teman-teman dapat klik panah yang ketiga ini. Lalu ini, picture. Diklik saja. Jadi teman-teman dapat memasukkan logo, misal logo universitas atau logo daerah, untuk nanti ditampilkan pada muka peta. Jika ingin mengganti basement, teman-teman bisa langsung saja ya, kembali. Nah, ini bisa diubah teman-teman, sesuai dengan keinginan kreativitas teman-teman. Yang terpenting dalam peta ini perlu memuat legenda, nama peta, lalu skala, dan untuk skala tertulisnya ini teman-teman bisa menggunakan teks ya, lalu diketik skala (2) 1 banding, sini saya menggunakan 1/50.000. Lalu arah mata angin pun disesuaikan, dan nanti teman-teman bisa ditambahkan, misal di sini masih ada space kosong ya, tambahkan untuk sumber peta, menggunakan UTM berapa, ada tambahan diagram grafik dari Excel, itu malah lebih baik. Seperti itu ya. Baiklah, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.